yang dilihatkan sama Ustaz Hilman tadi itu Anda katakan sesat. Kenapa kok bisa gitu? Hah? Oke. Dia mau Ini diskusi kebiasaan sama saya katanya itu. Ya, silakan gini. Nah, Kebiasaan ini sampean itu kalau ngomong, orang ngomong itu didengarkan pakai telinganya. Yang dibahas itu begini ya. Mereka tadi abang itu membawa kitab baru ya, Tauhid Mulkiyah gitu ya. Tauhid Mulkiyah. Mengambil data dari tafsir Ibnu Katsir, lepas itu disimpulkan lagi jadi satu kitab. Saya katakan, Bang, hati-hati di akhir zaman. Kita itu sudah ada ulama salaf ya, ulama salaf di mana ulama itu sudah merumuskan bertauhid, cara mengenal Allah itu begini begini begini. Jangan diikuti, termasuk tauhidnya Ibnu Taimiyah, termasuk tauhid buku itu yang sampean bawa itu jangan diikuti. Sudahlah, ikutlah yang atas itu. Nah, itu jawaban saya. Takut-takutnya nanti kamu tersesat karena belajar mengenal Allah kalau tidak melalui buku yang benar-benar betul, jadinya kamu menjadi si penghayal, tidak akan menemui Allah yang sejati. Berarti Ya. artinya itu kitabnya karya Ibnu Katsir tadi sesat gitu pemahamannya. Enggak ada kitab karyanya Ibnu Katsir. Itu karya Ibnu Katsir dilihatkan tadi. Bukan, itu bukan karya Ibnu Katsir. Coba mana orangnya tadi, tanya Hilman. Hilman udah melihat tadi tuh. kamu tanya saya. What Kamu happened here? jawab ya. Coba Hilman tadi. Ya. Kamu tadi lihat kan Lihat. tunjukkan kitab karya itu dia. Bukan. Tunggu selesai. Itu kitab karya Ibnu Katsir, bukan karya Kiai Haji Ali Hasim. LCMA tulisannya di situ. Kiai Haji Ali Hasim mengutip perkataan yang tertulis di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan ternyata terjemahan dia dengan apa yang tertulis itu beda. Bukan Ibnu Katsir, tapi Kiai Haji Ali Hasim. Oh, berarti aku yang salah. Oke, maaf. Sekarang aku ingin bahas yang kedua. Tadi Abata menjelaskan bahwa kami Wahabi ini mendekati kaum Syiah, orang Syiah. Loh, Iya, betul. secara fakta lapangan aja loh, beda. Mereka Syiah itu bermaulid, ada Maulid Hasan, Husain, Ali, sedangkan kalian juga bermaulid. Siapa yang lebih mendekati? Kami apa kalian? Iya, Nah, ditakutkan kalian yang melakukan maulid itu masuk dalam hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Nah, berarti antum itu bukan kami. Mohon maaf. Iya, ini ada orang mengatakan hadis Nabi seperti itu ya. Coba bawa lafadznya. Kamu itu jangan selalu berbohong atas nama Nabi. Aku tahu Nabi betul tidak pernah. hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang Iya, mengataskan nama ayo kita Nabi, bawa ini menyediakan tempat duduknya di neraka. Aku tahu betul hadis itu. Tidak Siap, mungkin sama-sama kita bohong. tahu. Itu hadisnya Ayo. ada. Iya, kita buka matanya. Ini ada 76 orang di sini. Kita buka. Bukan masalah Man banyak orang yang tasabaha nggak penting biqaumin bagiku. fahuwa Aku minhum. bukan cari muka. Aku nggak penting Iya, bagiku, baik orang nggak. gini. Saya bawa matanya man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, coba yang kamu bawa itu Arabnya seperti apa? Nah, itu Coba hadisnya. Tadi artinya aja kita orang Indonesia bukan Arab. Artinya tidak seperti yang sama kamu, bodoh. Tanya pakai bahasa Arab dong, Bang. Ya, Bukan yang jelas langsung, itulah, Bang. pokoknya itulah. Terserah antum mau bilang bodoh kata terserah. Oh, iya. Yang penting artinya itu kan. Enggak, artinya enggak begitu. Matanya, Bang, bunyi matanya, Bang. Bunyi Artinya matanya nggak gimana? begitu. Jadi nggak salah nggak? Artinya apa? Nggak kayak dalam kitab Ali Hasim tadi. Nggak yang ngertiin. Ayo, Nggak silakan. yang inti mau sampein tadi hadis bagaimana? Barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Hadis pakai bahasa Arab. Arabnya seperti Makan apa hadis itu? pakai bahasa Arab. Arabnya seperti apa itu? Bahasa Arab kita Langsung aja bang, langsung aja dibahas aja. Iya, kamu Kenapa? langsung. Nabi itu tidak pernah ngomong bahasa bisa bahasa Indonesia. Aduh,
bukan dari mata. Coba diarahkan dulu. Sama-sama kita kaji sama-sama dari Nah, matanya dulu sama-sama. baca Arab. Nah, kita Ini saling sama tolong menolong aja ya kan. Yang jelas artinya itu kira-kira kalian termasuk nggak gitu loh. Kan begini. Arabnya seperti apa? Ya Bata. Ini yang Nggak usah, katanya ya. menang dari Ibnu Hasani. Ya Nggak ya usah, ini. orangnya katanya Nggak menang lawan usah. Ibnu Hasani. Kata Ibnu Hasani Apa- kasih oleh dia. Ini disuruh baca Ya. hadis aja pakai bahasa Arab nggak bisa. Ngapain Ya, membuka mantap diri aja pakai ya, bahasa Sani. Arab? Kita Indonesia bro, bukan Arab. Gak usah sosokan. Nanti kamu dikubur dengan di surga itu gak bahasa Indonesia. Hei, Kamu itu mati itu gak bahasa Indonesia. Balik ke situ lagi kalian tuh aneh. Jawabannya Bentar. Ini kita luruskan dengan dulu. Maulid Syiah sama kalian. Kita ini kan ranah diskusi ataupun sharing-sharing ilmu. Jadi kita runutkan dulu tahap-tahapannya. Jika kita membahas dalil, maka dimulai dari merunutkan bagaimana teks dalilnya, kemudian terjemahannya, kemudian tafsiran atau syarahnya, kemudian referensinya, kemudian perbandingannya. Itu. Jadi jangan diloncat-loncat. Kalau urutan ini tidak sesuai, ini dianggap tidak bisa berhujjah atau tidak bisa berargumen. Tolong dihormati sama-sama. Saya sendiri ataupun Bang Tanggal Lahir ataupun saya sendiri. Tegal lahir. Makasih bang. Mungkin sholatnya Nggak, juga aneh cuma takbirnya saraf bahasa aja. Indonesia kali. Gak usah kemana-mana. Antum paham nggak maksud saya tadi? Nih masalahnya kalian ini, kulihat teman-teman lain antum ya. Lain kamu bang, jangan lupa catat. Kamu baik orangnya. Yang lain ini loh, ngapain bahas-bahas kubur, sholat bahasa Indonesia, apa hubungannya? Yang masuk ke surga itu amal ibadah kita, bukan orang minta bahasa Arab. Apalagi ada orang yang mengatakan di surga tuh bahasa Arab. Jadi otomatis kan hanya orang bisa bahasa Arab aja masuk. Wah itu sama aja membatasi maha kuasanya Allah. Iya, terserah Itu lah. bahasa surga Terus tuh. begini bang, Sebentar. Apalagi ada orang yang mengatakan bahasa surga itu bahasa Arab. Dengar sebentar. Tadi dibilang apa? Apalagi ada orang yang mengatakan bahasa surga itu bahasa Arab. Itu hadis Nabi itu. Iya, Orang makanya kalau dibatasi dengan itu statement yang nggak benar. loh, Itu hadisnya bukannya aku mengatakan statement nggak benar. Cuman ada yang membawa kata angkuh. Orang itu masuk surga tuh dengan amal ibadah, bukan pinter bahasa Arab atau Ya, emang apalagi betul. ada mengatakan bahasa surga itu bahasa Arab. Emang Pakai betul, apalagi dengan amal ibadah kan? Dengan amal ibadah kita tapi masuk tapi surga. omongan kamu yang bilang apalagi surga itu pakai bahasa Arab itu hadis Nabi loh. Nabi yang bilang. Ini ketahuan kamu bodohnya nggak tahu hadis. Iya, makanya aku bilang tidak mesti harus Dengerin, Bang. kita Bang. bahasa Arab. Tidak Begini, mesti Bang, harus kita kita ini bahasa room Arab. diskusi, Bang, kita ini room diskusi Ya kamu bilang ilmiah. aku bodoh. Semua Diskusi apa pakai- itu? semua pakai Diskusi referensi. apa bilang orang bodoh? Kalau bicara semua pakai referensi. Saya nggak bicara bro. Saya nggak bicara kamu orang bodoh. Makanya. Nih gini bang Dengerin. ya. Antum Ini room bilang diskusi kan hadis. ilmiah, Bang. Semua harus ada referensinya. Dan kalau seandainya menampilkan hadis harus disebut bahasa Arabnya. Karena tuh matan beda-beda. Satu hadis maknanya sama tapi matan bisa beda. Riwayat bisa beda. Ini yang abang mau sampein yang mana matannya gitu loh. Jangan langsung artinya kita nggak bisa nangkep. Yang jelas kalian Matan sama yang mana satu nih. Baca aja yang dulu jelas Bang. kalian sama dengan Syiah. Nah, kamu sekarang baca aja dulu tuh. Kok Syiah? Baca aja tuh ada referensi. Bisa baca nggak? Coba lihat. Baca dulu bang. Nah, ini nih. Jangan muter-muter. Sana nggak usah bacakan. Hah? Gimana? Nggak usah di. Bacakan aja langsung. Ya, saya mau tanya bang, si A Ini itu jangan dibacain kayak enakan kayak begituan. Suruh Iya. dibaca sendiri. mau tanya ini, Bib, saya si A itu orang kafir enggak? Bukan. Hah? Bukan. Wah, hati-hati nanti kamu jadi ruwaibidoh kalau bawa-bawa hadis ini. Nah, maksudnya gimana tuh? Jelaskannya si pintar nih. Ya, hadis ini diperuntukkan untuk orang kafir. Nah, di bawah Oke, ini baik. tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir percaya kan tafsir Ibnu Katsir, percaya nggak? Oke, lanjut. Oke. Terus dia bilang apa? Di sini
adalah petunjuk terhadap larangan yang sangat keras dan membatasi dan mengancam untuk menyerupai orang-orang kafir. Baik, baik. Syiah bukan kafir, Syiah itu sesat. Iya, oke. Sekarang ya ulang tahun siapa? Aswaja apa Salafi? Hah? Yang suka berulang tahun. Itu kan tradisinya orang kafir. Syiah itu kafir nggak Syiah? Enggak, masalah Syiah tadi udahlah, Islam itu. Oh iya, lewat lagi Syiah ya, lewat lagi. Sekarang aku tanya ulang tahun siapa? Siapa yang suka berulang tahun? Kalian apa kamu? Gini. Biar saya jawab ya Ilman. Ya, kan ada pertanyaan siapa yang suka berulang tahun? Salafi mengenang Bimbas, mengenang Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kemarin ulang tahun Semen Padang tuh siapa, Bib? Yang ulang tahun Semen Padang tuh, Bib? Semen Padang tuh yang mengajar tuh si bahasa lama, nggak usah sebutin namanya. Semen Padang, acara maulid, ceramah di Semen Padang. Semen Gini. Padang, kita nggak tahu. Kemudian BTW ngomong tentang tasyabbuh dengan orang kafir. Abang tanggal lahir, kalau kita menggunakan ambulan untuk mengantar mayit, apakah itu serupa dengan orang kafir? Karena mengingat orang kafir juga mengantarkan mayit dengan ambulan. Ya tidak lah. Ada Tapi lambang kata- salibnya lagi. Tapi kata Syekh Albani atau Syekh Utsaimin, kata mereka itu tasyabuh dengan orang kafir. Gimana itu? Antum menentang guru antum sendiri, Bang. Albani bilang ambulan bid'ah, dolalah. Masuk neraka kalau bid'ah dolalah masuk neraka. Jadi mayat yang kalau masuk ambulan ya walaupun jamaah solehnya banyak masuk neraka. Wah, parah itu, parah. Enggak setuju Nah, aku. Enggak, kok itu parah. itu ulama antum, Bang, yang bilang. Albani ambulan bid'ah. Parah, enggak setuju aku tuh. Itu bukan ulama aku tuh. Sekarang gini, kereta jenazah atau mobil jenazah itu Albani bilang bid'ah. Nah, bid'ah itu satu bid'ah dolalah di neraka, benar gak? Itu salah itu, enggak boleh, enggak setuju aku. Masa Syekh Albani disalahkan? Albani salah. Loh, kenapa yang bid'ahkan apa namanya? Mobil ambulan kenapa dibid'ahkan? Tanya Alasannya sendiri sama Albani. ya mana aku tahu, aku bukan muridnya. Tapi ngikuti Albani nggak? Enggak. Nggak ngikuti Albani. Beliau antum ngaku siapa, Bang, kalau gitu? Ngikuti Aku nih ya beribadah, beragama ya hanya mengikuti syariat yang Allah berikan di Al-Quran dan Rasulullah ajarkan. Oh, mujtahid. Masalahnya. Kapan ketemu Rukun wudhu berapa? Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang tanggal lahir. Kalau seperti Sebentar, ini. Bang Gian, saya mau tanya. Siap. Abang tanggal lahir. Ini langsung ambil Kalau sampean dari kalau Quran. sampean tayamum kumur-kumurnya berapa kali menurut syariat? Enggak pernah tayamum. Coba jawab. Kalau kamu tayamum kumur-kumurnya berapa kali coba? Waalaikumsalam. Ya masalahnya aku nggak pernah tayamum jadi nggak tahu. Waduh. Ini yang ditanya bukan masalah pengalaman tapi ilmu tayamum. Kalau lagi bertayamum tuh kumur-kumurnya berapa kali? Bang, orang itu akan tahu ilmunya kalau sudah mengalami. Nah, gitu. Assalamualaikum Azab kubur ada nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azab kubur ada nggak? Bisa sedikit Ustaz. Sebentar. Azab kubur ada nggak? Ada. Nah, kamu udah mengalami? harus mengalami dulu. Belum. Makanya harus mengalami dulu. Kalau yang ini bisa jawab kok tayamum. Ya kan kita meyakini apa yang Allah katakan. Ilmunya nggak ada di tayamum. Sebutkan. Halo. Atau gini saja. Rukun wudhu ada berapa, Bang, tanggal lahir? Rukun wudhu ada 4. Ada 4. Ya. Pertama apa? Pertama Tuhanan itu, yang Maha Esa. itu Pancasila. Astagfirullah. Siap. Dosa, Bang, nambah-nambah rukun wudhu Pancasila. Astagfirullah, bid'ah ini. Bukan tadi itu Abu Unayyah tadi bilang Tuhan Maha Esa katanya kan. Oh. Jadi rukun wudhu ada 4. Yang pertama itu cuci tangan, telapak tangan. Kemudian wajah. Terus Kemudian wajah.
Doanya Terus, mana terus, ya. ayatnya? Terus Bentar, bentar. terus nggak apa-apa, teruskan, teruskan. Yang pertama Cuci itu tangan, kedua wajah. cuci tangan, cuci telapak tangan, kemudian wajah. Ketiga, Ketiga itu kurang tahu aku bang. Ketiga pakai celemek. Habis pakai celemek makan nasi. Habis cuci tangan. Bujur bandar kata-kata abang tuh. Tapi pernah wudhu Mas ya? Pernah wudhu ya Bang Lahir? Kenapa? Pernah berwudhu ya? Pernah berwudu sebagaimana Rasulullah wudu. Nah inilah Wahabi nih teman-teman semua para penonton. Gimana wudhunya Rasulullah? Inilah ajaran Wahabi begini nih. Apa sih? Kader-kader kalau datang kajian, kalau datang kajian Yang betul-betul tiba asam doangan bidah-bidahin orang, sampai rukun wudu aja nggak tahu. Nggak muridnya nggak ustadznya. Begini. Assalamualaikum Pak Abu. Pak Abu ya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Begini saya mau sedikit ini. Boleh, Ini kita punya saudara ini yang 1993 ini. Iya, Tuhan. Kita Ya. kita ini juga belajar agamanya tidak seperti kita punya guru-guru ini yang ada di room. Betul. Ya, ini Tuhan. orang Sebaiknya, cerdas ini semua. sebaiknya kalau ada sesuatu yang bagus kita bertanya. Ini Ya, kayak emang macam tadi makanya. ulang tahun, macam tadi ulang tahun. Ini kalau ulang tahun gimana Ustadz? Hukumnya apa? Boleh atau gimana? Bagaimana landasannya? Supaya kita tidak baku apa namanya? Tidak baku ini. Gitu. Maku mulut. Dia Iya, nggak tidak pernah baku wudhu, adu-adu jadi mulut ya bertanya, gitu. Ini Nah, jadi dia kita menyalahkan. enak kita legowo gitu, kita bertanya karena kita kan ini awam kasihan. Kita belajar agamanya. Ini Nah, dia itu yang mau bukan dijawab oleh bertanya, siapa Bang. nih? Tapi Yaya lagi Basa, yang memvonis. Yezian mungkin bisa jawab. ya begitu maksud saya supaya enak kita juga nonton ini live, enak kita ada tambahan ilmu gitu. Terserah mau dari Wahabi kah, mau dari Syiah kah apa. Jadi enak ruang diskusinya. Jadi kita tidak gontok-gontokan. Nah, begitu kalau kita Masalahnya tidak bukan tahu dalilnya apa nih Ustaz? Yezian tolong tanya apa? Tolong jawab Yezian. Rukun pertanyaannya wudhu apa ya? yang pertama basuh tangan. Hukum ulang tahun. Ya, coba ditanya itu. Syukuran. Bagaimana itu kalau ulang tahun, Ustaz? Nah, enak kan? Ada di situ, kita punya tuan-tuan guru di situ bisa jawab. Betul. Dikasih Betul, dalil, betul, betul. dikasih apa segala macam. Jadi enak kita. Betul. Oh, begini. Kalau menurut Wahabi gimana? Salafi Wahabi kalau ulang tahun gimana? Kenapa dilarang? Oh, iya lah. Kalau asu aja Sajian jawab boleh Sajian. begini. Nah, gitu. Ini Begitu saudaraku. ini bukan aneh nggak mau jawab, Iya, saudaraku. tetapi ini lagi di kedai. Ini mau beli Oke, telur oke, mau oke. masak. Ini. Oke, Anda jawab ya, Ustadz, Anda jawab ya. Ya, monggo, Bi. Tuan siapa namanya ini? Zina. Zain. Apa sih tulisannya? Madrid. Zain Madrid. Begini Pak, itu ada kaedah Pak. Hukum segala sesuatu, hukum asalnya mubah, boleh. Sampailah ada nas yang mengharamkannya atau bahkan yang memerintahkannya, menganjurkannya. Ya. Jadi hukum segala sesuatu tuh hukum asalnya tuh boleh. Contohnya kita main snooker, kita main catur, kita ngapain itu semuanya boleh asalkan jangan bersanggah dengan syariat. Ya, betul. Nah, bersanggah dengan syariat ini nggak boleh. Contohnya nih, yang bersanggah syariat nih, contohnya di Al-Quran nggak ada sabu-sabu, adanya khomer. Nah, Ya. sabu-sabu ini nggak ada hukumnya di Al-Quran nih, secara tekstual, secara terperinci gitu loh. Ya. Nah, ini karena dia nih bercanggah dengan syariat, yaitu menghilangkan akal, maka nggak bisa dikatakan hukumnya boleh, nggak bisa. Karena dia bercanggah dengan akal, udah satu poin negatif. Kedua, Tian apa tanggal lahir nih? Kematian. Anda lagi ngomong itu diem dulu. Lanjut. Tentang hari lahir. Lanjut. Oke, gini Ustadz. Jadi kalau di situ di dalamnya ada perbuatan-perbuatan yang justru disyariatkan, matlub, ya, dianjurkan dalam agama. Contoh kita bagi-bagi makanan buat orang senang, baca Fatihah buat kita, buat diri kita, doa di situ beramai-ramai. Satu orang yang lain mengaminkannya supaya kenapa nih yang sohibul hajah.
yang punya hajat, bagaimana doa. Nah, itu boleh-boleh aja, bahkan menjadi hal yang baik, mendapatkan pahala, bukan setakat boleh, bukan sekedar boleh, jadi dapat pahala. Terus ada gak nasnya di dalam Al-Quran? Nas di dalam Al-Quran untuk mengucapkan kebaikan di hari lahir itu ada. Di dalam surat Maryam ayat 15 dan ayat 33 itu diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaika yawma wulidta wa Assalamu yawma alayya. wassalamu alayya. Wassalamu alayya. Ada lagi yang satu Naam. lagi. Ada lagi yang satu lagi. Wassalamu Wassalamun alaihi. alaihi. Hah? Alaihi. Oke. Ada dua alaihi. kali diulang. Yang pertama wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Dan salam sejahtera kepadaku, kata Nabi Isa nih, diabadikan oleh Allah. Salam sejahtera kepadaku di hari aku lahir. Tuh kan doa tuh. Di situ kan doa. Salam sejahtera kan ini kan arti doa. Salam sejahtera kepadaku di hari aku lahir, di hari aku mati atau peringatan haul, dan di hari nanti aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ya, nanti tiap-tiap orang tuh terbelah kuburannya tuh ketika hari padang mahsyar, terbelah kuburannya tuh, kalau orangnya baik maka nanti disambut dengan baik, dengan ucapan salam. Bahkan kalau Nabi tuh dipakaikan pakaian, dipakaikan dipakaikan mahkota gitu loh. Kalau Nabi Masih ya. habis apa? Hah? Baru ini lagi Tat, mau tanya sedikit Tat. Boleh Sebentar, saya Tat? belum selesai. Jadi itu ada ucapan keselamatan di hari lahir. Wassalamu alaihi. Nah, ini untuk Nabi Yahya di ayat surat Maryam ayat ke-15. Dan Panjangan. salam sejahtera kepadanya di hari dia lahir. Allah yang ngucapin. Allah yang ngucapin. Iya, Buat udah. Panjangan udah. Nah, jadi ini nasnya ini ada. Jadi jangan bilang nih kalau kita ngadain acara maulid ya atau ulang tahun ini adalah tasabuh bil kufar. Enggak, di dalam Al-Qur'an ada ini. Di dalam Al-Qur'an Iya, ada. Apalagi kalau isinya tuh kebaikan Iya. semuanya, maka jadi mendapatkan pahala atau masyru'. Iya. Kira-kira begitu, Ustaz. Tapi ya benar. Saya malah kasihan Bang ya, bukan maksud merendahkan. Saya minta maaf sekali jika tersinggung. Saya sangat gimana ya mau bilang kata-kata yang tepat agar tidak merendahkan. Yang rukun wudhu itu sangat penting loh Bang maksudnya. Cuci tangan ya, Izia. Penting sekali. Cuci tangan. Iya, sangat penting sekali Bang. Gantian Kalau dong, rukun aku mau wudhu tanya tidak nih, ada- jangan di mute. Aku mau tanya lagi nih. Tadi penjelasan. Bang, jangan dulu. Jangan bertanya dulu. Maksudnya loh, Jadi ada utang belum menjelaskan tentang ulang tahun tuh ke Bapak Zain Madrid tuh. Sekarang dari pihak Wahabi gimana? Sabar, ulang tahun gua. Kalau kalian memahami ulang tahun ada dalilnya, ada keterangan ini yang kasihan akurat, banget. ya bolehlah. Cuman pertanyaannya itu kira-kira sama nggak dengan 1 Desember? Afwan. Ana mau tanya sama Bapak 93 ini. Coba jawab dulu. Sebelum dijawab sama asatid di sini ya, Pak. Tolong antum bacakan suratul Fatihah bitajwid dengan tajwid. Nggak Tolong usah bacakan uji orang, nggak surat suka Al-Fatihah aku. dengan baik dan Jawab benar. aja. Itu berarti Bagaimana menunjukkan dengan 1 antum itu Desember baik ilmunya, memperingati baik agamanya. memperingati hari lahirnya Yesus, Natal, itu Iya, bagaimana? Sama dijawab kalian nanti tuh. dijawab. Tapi 1 baca Al-Fatihah Desember. dulu. Nggak usah uji-uji orang, nggak suka aku Hari lahirnya Yesus Natal. Assalamualaikum. Dengerin, hari lahirnya Yesus 1 Desember. Waduh, lari dia. Lari dia. Dia kayaknya dari Banajir dia. Iya, dia ini ngaku-ngaku debat dengan Iyai Ibnu Hasani dan dia menang. Yahya Ibnu Hasani terpojok terus taslim. Ini fitnah orang-orang seperti ini. Rukun wudhu aja nggak tahu. Tadi saya mau tanya doa masuk kamar mandi apa? Udah keburu lari. Oh, mabarik lana. Doa berhubungan aja. Allahumma barik lana bid'ah. Bismillah tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Emang udah menjadi budaya ya di sini ya, udah menjadi adat kalau Wahabi naik tuh pasti kocak. Tapi kenapa ya habis semuanya seperti itu semua? Udah menjadi kelaziman. Ya, kajiannya nyeritain orang, nyalain orang, bid'ah-bid'ahin orang. Baru dengar kajian udah merasa seperti mujtahid, nyalain amalia orang, tapi giliran dia ditanya tentang agama dia nggak tahu. Kalau dalam perspektif saya,
Kenapa Wahabi itu kebanyakan kita nemukan seperti itu? Karena memang yang menjadi korban dari terpaparnya ajaran Salafi Wahabi ini ya kebanyakan anak-anak muda yang baru-baru hijrah gitu. Jadi mereka yang sebenarnya itu tidak memiliki latar belakang. Coba deh antum cek. Betul, Mereka betul, yang betul. terpapar ajaran Wahabi ini semua anak-anak muda yang dengan kata-kata slogan hijrah-hijrah. Dia nggak punya basic sama sekali itu. Tapi ketika masuk pengajian, dia sudah dihidangkan dengan perkara yang ikhtilaf. Beda ini itu ya. Jadinya apa ya? Ini kasihan gitu. Jadi karakter merasa kelompok diri paling Salafi. benar sendiri, karakter merasa diri paling benar sendiri, maka kajiannya isinya tuh nyalain amalia orang lain gitu. Itu kan udah kelihatan bahwa itu punya sifat merasa benar gitu, dirinya merasa benar. Ada yang bagus ini Ustaz, yang dibawa mau dikasih naik ini Abu Sifah. Ahlul bid'ah tertutup hidayah. Iya memang Bang Abu Sifah. Nggak bakal berani naik. Biasanya Wahabi nggak bakal berani naik. Kecuali yang konyol, yang naik yang konyol. Kayak tadi tuh. Mana tadi Abu Sifah ya? Malu aneh yai dibesarin. Abata ayah bata aja atau siapapun lah. Ustadz, ana mau nanya. Halo. Saya mau bertanya enggak para ustadz. Angge Bang. Nanya apa Tengku? Ini ustadz nanya yang hadis yang itu loh. Rasul kan pernah bertemu sama seorang budak. Terus Rasul nanya apa tuh? Ainallah ya. Terus budak itu kan bilang itu mohon penjelasannya. Tengku Aceh mana Tengku? Aceh kah? Riau. Di Riau. Oh Riau, saya pikir Aceh. Ya Riau. Bagaimana pandangan para ulama menanggapi hadis itu? Imam Nawawi dalam Syarah Muslim An-Nawawi, beliau menjelaskan dua metode ulama dalam melihat itu. Yang pertama kan jelas tafsir. Yang kedua beliau mengatakan kalau pertanyaan pertanyaan Nabi ke Jariyah itu ala sabilil imtihan, jadi nguji ini orang muwahhid atau tidak. Kemudian beliau mengatakan kalau itu dari sudut pandang takwil. Yang kedua itu sebagaimana beliau nyontohkan sebagaimana kiblatul musolli itu Ka'bah, kiblatul sajid itu ardi. Makanya kiblatul da'i ya sama. Waalaikumsalam. Kiblatnya orang berdoa itu ya langit. Kurang lebih begitu. Kalau kurang lebih penjelasan beliau di dalam Syarah Muslim An-Nawawi seperti itu. Amannya sih Kitab apa Ustaz? Nggih. Kitab apa Ustaz? Syarah Muslim An-Nawawi. Syarah Muslim Lin Nawawi. Syarah Muslim Lin Nawawi. Siap. Ustaz, nak tanya ni Ustaz. Yang lain Makasih kalau antum mau tanya yang atas Gesat. Ini Riko kalau antum mau tanya ke Ustadz yang lain yang lebih hikmah untuk menjawab pertanyaan antum. Kalau anak, aduh, berat. Lanjut yang lain. Kalau mau tanya Riko, mau tanya apa? Ini hijau ya, Bang Hijau ya.
Iya betul. Kok ganti-ganti nama? Ya nih pakai nama aneh. Siapa Bib? Ini kawan kita dari Muhammadiyah katanya. Kemarin dia nanya-nanya waktu di rumah Malaysia sama aneh sampai malam-malam gitu. Sampai larut malam. Aneh kenal suaranya. Lanjut Bib, lanjut Bang. Iya, Masih di gimana, jalan Bang? ini. Video sehat Teruskan. Nah, Lanjut Bang Riko, apa yang mau didiskusikan? Bang aneh Riko mau tanya nanya, apa betul akan ada kalangan umat Rasulullah yang akan menghalalkan musik? Afan, tafadol, dijawab Ustaz. Keren gini. Kalau menurut sampean musik itu haram ya? Mutlak. Ya, karena dalam hadis akan ada di kalangan umatku yang menghalalkan musik gitu. Hadisnya seperti apa, Bang? Coba hadisnya Seperti Bang apa? Riko? Bunyinya seperti apa? Hadisnya gimana ya? Aneh lupa, Bib. Enggak, pakai bahasa Indonesia aja enggak apa? Saat ini. Bahasa Indonesia coba ente cek di Google. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa coba. Itu hadisnya panjang. Nah, dengan kaitan korelasi yang panjang itu nanti ada yang menghalalkan gitu loh. Cara memahaminya. Jadi bukan plek musik doangan, enggak. Musiknya itu disifati dalam hadis yang panjang itu. Layakunanna min ummati aqwamun yastahilunal hiro wal hariro wal khamar wal ma'azif gitu, Bib. Oh, Iya. apakah hadis itu Anda bisa langsung istimbat mengambil hukum dari hadis itu, Bang? Naam sahih. Nah, jadi Anda mengharamkan musik dengan hadis itu. Coba sebutkan Ya, ilat betul. dan alasan haramnya musik dengan hadis itu. Sebutkan. Kan itu Dan pandangan mana yang saya. mengatakan itu? Coba di bagian mana, Bang, tadi, Bang? Mana yang mengharamkan musik dari hadis Nah, itu? coba bagian mana? Dari hadis itu saya pernah dengar lagi tuh. Iya, coba saya coba pernah ditunjuk dengar. yang mana itu? Yang mana? Anda itu? kan mengharamkan Bagian harus yang mana? tahu alasannya. Saya nggak mengharamkan, tapi saya ikut pendapat ulama yang mengharamkan. Makanya saya di Nah, sini. Bang Riko. Ya, ulama siapa yang mengharamkan? Sebutkan dong. Maksudnya Baca begini, kitabnya ulama halaman yang berapa? mengharamkan itu cara dia mengharamkannya dia menjelaskan nggak disebabkan apa ilahnya? Enggak ya? Enggak kan? Tahu itu, saya kan makanya mau tanya di Iya. sini. Kan ada juga yang mengharamkan mutlak gitu. Iya, yang mengharamkan siapa? Iya, biar Alasannya jelas. apa, Bang? Makanya saya tanya di sini. Dia Bang. mau bertanya tuh Ustaz. Ya itu Anda kan pertanyaan Anda kan apakah ada Kayaknya- orang yang kayaknya bermain antum musik ini begitu kan? pemusik ya? Kayaknya antum pemusik nih, jangan-jangan. Jangan pemusik. Iya, kayak anak ikut di Saudi, Bang. Di Saudi itu banyak musik, Jangan antum tapi tidak vokalis pernah band. diharamkan sama Ustadz Salafi itu. Kalau enggak ini sound hore gini. Waduh, Waduh. saya tidak punya Ya dong, soundboard, Bang. genteng-genteng jendela Ini boleh begini, pecah. Bang, gini, Bang. Perbicaraan tentang musik ini panjang. Sampean harus tahu musik itu apa. Gitu ya. Takrif huwal musik itu. Mama atrokamal musik itu. Jadi jangan Barat udah digebiah. jadi bagian dari hidup Harus Bang manusia. Riko, Bang Riko, saya mau tanya Bang Riko pernah dengar gak ada satu riwayat dua budak perempuan di hari raya main musik di depan rumahnya Nabi, di rumahnya Siti Aisyah. Yang Bang Riko pernah dengar gak? Main yang musik. Tolak Al-Badru itu, Ustaz. Bukan, kalau itu waktu Nabi datang ke Madinah disambut dengan tolak al-badru, dengan gendang-gendang dan musik tolak al-badru. Ini di rumahnya Siti Aisyah, Nabi ada di situ. Nabi lagi tidur siang, lagi kailullah. Ada jariyah dua orang masuk ke dalam rumahnya Siti Aisyah, kira-kira di pekarangan lah, kalau rumah kita ini di pekarangan. Masuk main musik situ dua orang perempuan di hari raya. Pernah dengar nggak? Nabi biarkan itu. Awalnya Sayyidina Abu Bakar nggak lama datang, marah-marah. Ada apa nih? Ada musik-musik nih di rumahnya Nabi. Nabi keluar dari kamar. Ya Abu Bakar biarkan. Ini hari raya.
Biarkan mereka tuh bersenang-senang dengan itu, dengan gendang-gendang tuh musik-musik itu, biarkan. Satu itu riwayat. Riwayat lagi ada lagi baca-baca syair-syair dan tabu-tabu gendang di dalam masjid. Ada Nabi menyaksikan dengan Siti Aisyah terus berpangut dagu di bahunya. Itu afwan Ustaz, itu dalilnya sahih atau doif itu? Itu riwayatnya sahih itu kalau nggak salah, nanti dicek sama Yaizian mungkin bisa. Itu dalilnya ma'ruf itu. Oke. Terus yang ini lebih lagi waktu Nabi datang ke Madinah, berapa banyak yang nyambut? Ribuan orang yang nyambut. Bukan mutawatir lagi ini udah. Soalnya setahu saya ya Bib, setahu saya itu pernah belajar kalau kata Ustadz ABS itu yang halal itu cuma ABS. dan Kok ABS sih? Kok ABS sih? Kok ABS? Nggak ada yang lain apa? ABS ulama kah dia? Bukan katanya ente bilang ente Muhammadiyah. enggak, maksudnya anak nyimak gitu Bib. Maksudnya ingin membandingkan kalau Ustadz ABS salah Katanya ya. ABS. ABS nggak bisa bahasa Arab Boleh. terjemah dia. Kan gitu, kita luruskan Boleh gitu. saya jelaskan Bang tentang dalil yang antum bawakan liyakunanna. Ini sedikit kemujmalan dalam hadis tersebut yang bahwa tekstualnya itu tidak bisa diambil. Makanya tidak salah ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini tidak sharih menjelaskan musik itu haram. Hadisnya seperti ini. Liyakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira ya wal harira wal khamra wal ma'azif, kan seperti itu. Akan datang pada umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra, Dan khamr. yang halal itu cuma rebana anak perempuan di acara pernikahan. Abang, Umur aneh 7 padahal tahun. belum jelasin, tapi abang udah Bang Riko motong. dengerin nih, lagi dijelasin nih. Oke, Bib. Oke, siap. Kenapa saya bilang bahwa hal tersebut tidak sharih menjelaskan tentang haram? Bisa dilihat dari beberapa hal-hal yang dihalalkan di sini. Perhatikan, akan datang pada umatku beberapa kaum menghalalkan sutra, zina, sutra, khamar, dan alat musik. Ya, ma'azif lah. Jadi pertanyaannya, ada nggak zaman sekarang yang menghalalkan sutra? Ada. Namun dia tidak salah. Percaya nggak antum? Bang Riko. Ada orang yang menghalalkan sutra, tetapi dia tidak berdosa, bahkan tidak termasuk dalam hadis ini. Percaya nggak kalau Anda bilang begitu? Oke, yang benar gimana? Yang benar. Contoh perempuan. Perempuan menghalalkan sutra. Benar atau salah? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu saya. Oh, kalau nggak tahu, jawabannya halal. Bahwa sutra ini halal untuk perempuan, haram bagi laki-laki. Nah, ini saja menunjukkan bahwa hadis ini masih mujmal, tidak sharih. Bahkan tingkat penghalalan ini saja tidak sharih, tidak dijelaskan khitabnya ini ke siapa? Ke laki-laki, ke perempuan, hayahnya bagaimana? Maka dari sini saja kita bisa pahami ya. Tekstualnya saja itu tidak bisa diambil untuk dijadikan hujah mengkata secara pasti bahwa musik itu haram, nggak bisa. Hak sutra saja itu tidak bisa menjawab di sini. Kalau kita mau gebyah uyah, hadis ini malah bertabrakan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain mengatakan sutra itu halal. Di sini malah menjadi ancaman barang siapa yang menghalalkan. Ini kan menunjukkan bahwa hadis ini masih bersifat umum. Kan begitu, paham nggak maksudnya Bang Riko? Bariko paham gak maksudnya? Hadis ini masih bersifat umum. Mujmal dengan bukti bukan mujmal am. Hadis ini masih bersifat am dengan bukti bisa ditaksis oleh hadis-hadis yang lain. Iya. Maka yang konteksnya umum itu tidak bisa dijadikan hujah, Bang. Tidak sharih. Jadi bahasanya itu kalau dalam usul fikih ada yang dalil nas, ada yang dalil dhahir. Dalam lubul usul kayak usul bisa lihat, ada yang nas, ada yang dhahir. Nas itu dalalah lafadznya itu, dalalah ibarahnya itu yang sudah kata. Oh ini pasti gini. Tapi kalau lafadz yang zahir itu dalalahnya masih ihtimal. Bisa jadi ini, bisa jadi ini. Ini masih zahir ini ihtimal. Dan satu lagi ya Izian, maaf Anda potong. Itu kita belum bicara lagi, belum isbabul wurud itu hadis.
Asbabul wurud itu hadis tuh lagi kondisi bagaimana Nabi? Aneh tinggal bentar ya, bantu ibu. Ya, silakan. Apakah Nabi lagi lewat di situ ada orang lagi buat pesta-pesta, ada musik-musik, ada homer, ya saatnya lagi lewat nih di kalangan kaum Quraisy kafir Mekah mungkin. Kita belum cek. Nah, situ mungkin sahabat kaget kan dengan peristiwa begitu. Terus Nabi bilang nanti di umatku juga akan ada yang begitu. Musik, ada homer. Kita kan belum lihat nih kondisi Nabi ngomong begini, bicara begini, bersabda begini. Itu asbabul wurudnya tentang apa? Lagi kondisi bagaimana? Soalnya nih hadis yang begini masih tabrakan dengan hadis-hadis yang Nabi itu membolehkan jariah bermain musik. Jadi itu mesti dicek dulu, jangan plek langsung ini haram. Atau celupin tangan blok barokah. Ini nggak ada dalam, sampai bilang kagak ada. Ada kok contoh-contohnya dari Nabi. Dari sahabat saat Abu Sa'id Al-Khudri ada bacain Fatihah tiup di air berkah. Jadi jangan terlalu didengar ABS tuh. ABS kalau ngomong tuh jangan didengerin yang begitu. Kalau aneh mah nggak dengerin yang begitu dia. Bahkan aneh nggak pernah lihat dia punya channelnya tuh, aneh nggak pernah ikut masuk join gitu, gabung nyimak dengan nggak pernah. Aneh scroll aja kelihatan lagi scroll kelihatan lewatin lagi. Yang begitu tuh yang langsung hukum pasti dari tekstual, belum dicek lagi asbabul wurudnya, terus matannya bagaimana, terus ada gak sanggahan yang lain, ataukah hadis ini udah dimansuhkan dengan hadis lain, atau hadis am ini dijelaskan dengan hadis yang lain. Itu masih banyak kriteria yang harus dilalui, atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nggak bisa langsung tekstual begitu haram. Itu nanti tabrakan, kenyataannya nanti tabrakan dengan riwayat yang lain, wallahu alam. Terus gimana itu, Bit? Karena belum paham ini. Ya kalau mau cari kesimpulannya, mesti cek semua tahapan-tahapannya dulu. Asbabul wurud dicek, masih dicek dulu. Itu nanti kita tuh namanya itu bahsul ilmi. Kalau ini kan Tapi sepanjang sejarah, Ana tidak pernah mendengar Nabi Muhammad itu musikan, Bit. Oh, memang nggak pernah dengar musikan. Daging dog pun boleh. Daging dog kayak biawak tapi di padang pasir pun boleh, tapi Nabi nggak pernah buat. Puasa Nabi Daud pun sehari puasa, sehari besok nggak puasa, besok Maksudnya lagi puasa. sejak kapan Nabi itu musikan gini, main gitar, terus Nabi pernah nggak puasa Nabi Daud? main apa gendangan gitu, Bang Riko, Nabi terus puasa Nabi pernah nggak? Dengerin dong. main seruling gitu kan. Nabi pernah nggak puasa Nabi Daud? Jadi Nggak pernah, tapi walaupun boleh. sahabat atau imam mazhab musikan, tapi Ana tetap melihat Nabi Muhammad itu melakukan enggak gitu. Itu singkatnya ibadah kan kayak Kalau gitu. semuanya mesti dicontohin oleh Nabi, repot ente. Enggak. Gitu. Iya, anak-anak Sunnah paham. itu ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Iya betul. Nah semuanya, bahkan juga ada sunnah sahabat yang kita mesti gigit. Terus juga ada lagi sunnah tabiin. Sunnah tabiin loh. Bukan nggak Betul. pernah dibuat oleh Maksud Ana Nabi. itu maksud Ana gini, sahabat juga Dengerin. nggak mesti. Ini tahu sunnah nggak? Sunnah nggak? Tahu nggak sunnah? Sunnah ini gaya hidup, perilaku yang Iya, dibuat betul, setelah Bi. berulang-ulang. Ada sunnah Betul. Nabi, ada sunnah sahabat. Berarti sunnah sahabat beda dengan sunnah Nabi, ada yang beda. Contohnya Sayyidina Utsman bin Affan buat azan 2 kali dalam sholat Jumat. Zaman Nabi nggak ada, tapi Nabi suruh ikutin. Kita nggak bisa bilang bid'ah. Terus wasiatnya Nabi gimana? Usikum ya bi ashabi tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Aku wasiatkan kepada kalian untuk ikuti sahabat-sahabatku dan generasi setelahnya tabi'in dan generasi setelahnya lagi tabi'in. Artinya bila ada sunnah-sunnah perilaku-perilaku mereka yang tidak menyangga syariat dan Nabi nggak pernah buat, bukan sunnahnya Nabi, ikutin. Contohnya tadi azan 2 kali. Jadi ini sunnah ini luas. Sebentar, sunnah ini luas. Jangan dia bilang harus dicontohkan Nabi. Repot ini. Enggak, Ana enggak gitu. Ana meyakini ngomongnya- adanya sunnah takririyah. Maksudnya Ana gini loh. Sejak kapan Nabi Muhammad pernah main alat musik? Terus Dengerin, sahabat tadi juga. kan depan Nabi ada jariah main musik. Tadi depan Nabi ada jariah main musik. Nabi Ya, boleh. bukan orang lainnya, Bib. Bukan orang lainnya yang aneh pertanyakan. Bukan, Yang maksud aneh Anda. pertanyakan itu sahabat, Nabinya. tabi'in, imam 4 mazhab, dan Nabi Bukan, Muhammad aneh mau tanya sama ente nih, Bang Riko. sendiri, gitu, Itu Bib. minta contoh Nabi pernah gak buat musik, maksudnya tujuannya untuk apa? Maksudnya anak kan
hidup berdampingan dengan masyarakat yang suka musikan nih. Anak kadang Dengerin. bingung mau Begini melakukan Bang Riko, dengerin lagi. belum tahu Bang dasar Riko, hukumnya. dengerin. Kita nggak perlu segala sesuatu mesti Nabi contohin, Nabi anjurkan, Nabi takrirkan, bolehin sahabat lain buat. Enggak wis, Itu bisa Habib satu hukum. jawab sejujurnya aja. Nabi Muhammad pernah ini enggak maksudnya menangkal. Maksud ini kalau saya nyanyi jawab bilang Nabi Muhammad nggak pernah main musik, terus nanti bilang haram musik itu. Nggak bisa, kan ada takriria. Ada takriria juga. Ya udah, sahabat pernah enggak? Gampang, Bib. Seandainya dia tanya, Nabi pernah musikan enggak? Enggak ada Enggak. gitar di zaman Nabi. Enggak ada Sahabat juga pernah seruling musikan di zaman Nabi. Hah? Gendangan gitu. Enggak. Nah, itu yang nyambut Nabi di Madinah kan sahabat semua. Orang pakai gendang itu musik enggak itu? Enggak, maksudnya Nabi Muhammad SAW Nah, itu musik. itu doif mereka. hadisnya, itu Apa? hadisnya doif. Oke, itu doif hadisnya. Bawakan saya bukti doif hadisnya itu. Untuk Tanya aja mengatakan Ustadz ABS. begini, untuk mengatakan hadis itu doif, Itu Ustadz ABS itu guru saya. Bib. ABS itu bodoh. ABS itu tidak paham ilmu hadis. Nggak paham. Iya, hanya modal terjemahan. Ya Allah. Sebentar Bang, saya ini Mau menghina orang sih. sebentar Bang, antum bilang Ustadz ABS, serius saya belajar usulul hadis Bang. Di dalam mendoifkan hadis itu tidak gampang. Antum harus cek riwayatnya betul-betul mengkotik tidak. Lah, Periwayatnya itu ada yang runtuh dari, kalau cuman runtuh dari doifut dob, itu tidak sampai itu doif, juga cuma kan turun ke waktu hasan. Kalau Jariyah dia itu apa namanya turun dilihat dari Nabi kan. adalah, turun dari adalah ini kan salah satu syaratnya adalah adalah. Kalau turun dari adalah itu dilihat apakah dia ini mubtadi'ah atau fasik atau mubtadi'ah atau fasik. Itu nanti berbeda dalam apa namanya, berbeda dalam doif dengan asyaddu fi do'fihi. Kemudian masih ada syurutul hadis dengan illatul hadis. Itu lebih ruwet lagi masalahnya. Oke. Sekarang saya tanya, itu antum ada mengatakan- proseduralnya gitu ya istilahnya. Iya, tidak segampang itu. Nah, sekarang antum bilang Iya. riwayat itu doif. Siapa yang mendoifkan? ABS tidak masuk. Ustadz ABS yang mendoifkan. Nah, dia bukan ahlul hadis, dia bukan Bukan ahlul ahlul hadis. hadis. Dia nggak ada kapasitas mentahdir apa bukan mentahdir apa sih orang bilang mentarji. Gini. Mentarji hadis dia nggak ada kapasitas. Oke, saya jawab. Minta maaf Bang ya, kita yang sudah selesai kutubu tis'ah itu tidak mengaku ahlul hadis. Dia kapan selesainya kutubu tis'ah? Kutubu sittah saja tidak Oke. selesai. Tadi kan bilang, tadi Anas bin Jariyah, siapa tadi? Sekarang saya Main rebahan depan tanya, Nabi. doifnya itu karena Mungkin. apa? Mungkin Rawinya kenapa yang Nabi bermasalahkah atau Nanti matannya dulu. yang bertentangan dengan matan yang lain kah? mandi dulu bang. Mungkin Gimana? Nabi nggak ngomelin yang main rebana di depan. Saya tanya doifnya karena apa? Bukan Bang, masalah Rik, mungkin. Iya. ini agak Kan kecewa kita ya kan- kalau kita mencoba memahami hadis mentah-mentah dengan tekstual dengan asumsi mungkin ini nggak bagus Bang, nggak bagus. Maksudnya merendahkan gitu loh. Kita kan nggak tahu asbabul wurudnya Nabi nggak ngomelin. Masa betul-betul kita dihinakan begitu ketika kita belajar hadis? Enggak, Dia masalahnya komentar. gini, ketika Nabi melihat Buktinya mana? seorang Sebentar, mana buktinya dulu? Kenapa Nabi nggak Bukan masalah kenapa Nabi nggak apa, mana bukti? Komentar ulama lah. Komentar Nanti ulama. dulu, dengarkan saya dulu Ustaz. Syahidnya mana bang? Buktinya mana? Pak Burhanakum. Dengarkan antum siapa? Orang marah juga kan ada asbabul wurudnya, Enggak. istilahnya kan gitu. Masalahnya begini, Bang. Masalahnya Kita mau ketika Nabi menghukumi langsung hadis. ngomelin, Hadis antum secara bilang tidak kok. langsung Nabi itu frontal gitu loh. Nabi itu gimana? Ya, Ketika mungkin Nabi, ada maksud diamnya Nabi terhadap sesuatu itu sunnah takriri dan tidak ada Nabi melarang ketika tolak al-badru itu. Lah, Nah, lah. ketika riwayat itu antum Iya, bilang iya. doif, mana riwayatnya? One babe. Ya Hilman, katanya tuh Nabi tuh mungkin nggak ngelarang perbuatan haram yang dilakukan oleh Jariyah di rumahnya Siti Aisyah itu takut dibilang frontal. Oh begitu Kok maksudnya. bisa tidak bisa Oh begitu. Nabi Jadi itu diamnya nggak Nabi boleh. ini, Saja diamnya kayak Nabi ini gitu. bukan surat takririyah, takut dibilang frontal. Iya, enggak boleh, Ya, enggak boleh kita. mungkin saja Nabi kayak gitu. Nabi itu Kasih tidak bilang boleh lah. diam dari kemungkaran. Tidak boleh. Ya, syariat barangkali mengatakan ketika Nabi setelah diam itu ada dari strategi sesuatu. lain gitu, Beb. Apa ini astaga? Di mana pembahasan seperti itu?
Ya kan anak cuma Gimana nanya coba? kalau ada Anda ini soal ya silakan diluruskan. serius, Riko, serius Anda menghina cendekiawan Islam. Enggak loh, maksudnya Statement kalau anak Anda menghina. siapa yang menghina? Maksud anak Anda kalau anak mengatakan salah, seperti silakan itu, diluruskan. kemudian membuang kaidah yang sudah guru-guru kami susun, lalu mengatakan sekehendak otak goblok antum itu menghina namanya. Ya, antum tanya aja sama Ustadz ABS. Ini ABS hadisnya itu bukan ahlul hadis. HBS bukan memang ahlul hadis hadis, tolak Bang. al-badru itu doif. Di mana doifnya? Ya silahkan antum tanyakan. Coba antum panggil dia ke sini. Bukan gitu bang. Kalau Naikkan antum beban. pengen Naikkan ABS ke sini. Kalau antum pengen berhujjah, maksudnya harus bisa lah mendatangkan. Minimal jika antum nggak bisa mendatangkan, datangkan guru anda, kita bicarakan, begitulah. Saya kan Kalau begini kan antum nggak bisa. Begini Bang Riko ya, seumur-umur saya hidup, saya belum pernah mengatakan satu hadis doif berdasarkan perkataan guru saya. Walaupun saya punya guru rata-rata muhaddisin, Syekh Ubaidur Rahman Ar-Raufi, Syekh Badaruddin Al-Kafi, itu rata-rata antum bisa muhaddisul ilmi. pertanggungjawabkan terhadap Ustadz ABS. Dia mempertanggungjawabkan, saya tuntut nanti dia di akhirat nanti itu. Saya tuntut kamu dan dia di akhirat. Ini kebiasaan begini. Saya bakal tuntut kalian berdua di akhirat. Bang Riko yang buat masalah di sini tiba-tiba kita yang suruh berujuk ke ABS, kok begitu? Jadi kalau seandainya ada orang menyanggah, harusnya dia menampilkan dalil, bukan nyuruh kita nyari ke orang-orang lain. Ini mau ngasih gitu. Ya, anak kan sebagai orang awam itu Itu kan hanya mengatakan tafsir. satu hadis doif Karena tanpa beliau bukti, buka-buka kitab, anak kan juga percaya toh. itu takdib ala Nabi itu. Jangan suruh kita tuh tanya ke ABS. Istilahnya kita Anda itu begini, Bang dalam Riko. Islam Kita dipermudah dijelaskan. mengikuti Riko, orang tenang. walaupun kita bukan mujtahid gitu loh. Begini Bang Riko, Islam itu kan mudah. Memang ABS mujtahid. ABS mujtahid ya? Ya kan beliau belajar juga punya kitab. Lah, bisa saya baca enggak belajar Nahu begitu. Nahu Solo. Saya enggak belajar begitu. Saya sebagai bawa sahabat kan ABS Islam tidak bisa mempermudah itu bahasa kan Arab, saya hanya mengikuti modal saja. terjemah katanya. Anda datangkan ABS ke sini atau Anda bawa dalil yang dibawa oleh ABS, begitu caranya. Bukan mengatakan ABS Bang itu Jungkong, namanya ABS Jungkong. melemparkan kesalahan Anda ke orang lain. Saya salah. Oke, saya minta maaf, saya salah. Takdibun ala Nabi, saya